Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, faya ayyuhal muslimun, faya ibadallah, faya ayyuhal hadirun an tattaqullah. Kama qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqun nar walau bisyiqqit tamrah. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, mari kita bersyukur kepada Allah karena pada saat ini kita diberi begitu banyak nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Terlebih lagi kita bisa hadir di sini, di tempat yang mulia ini. Ini merupakan nikmat yang sangat agung, nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada seorang hamba yang Allah cintai. Mereka bisa hadir di tempat yang dimuliakan Allah untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu sudah selayaknya lisan kita mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Lisan kita mudah mengingat nama Allah pada saat kita mendapatkan nikmat itu, sehingga keluarlah ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian salawat dan salam hendaknya selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa mengenal ajaran Islam, kita bisa menikmati hidup ini begitu nyaman, itu berkat perjuangan, berkat pengorbanan yang telah diberikan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai bentuk rasa terima kasih kita, sebagai bentuk rasa cinta kita, sebagai bentuk rasa rindu kita kepada beliau. Oleh sebab itu banyak-banyaklah kita bersalawat kepadanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di kesempatan ini juga khatib mewasiatkan kepada kita semua, mari kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Bertambahnya umur setidaknya seharusnya kita bertambah keimanan kita kepada Allah. Setiap minggu khatib selalu mewasiatkan, mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, karena memang itulah modal kehidupan kita. Kita ingin selamat di dunia, kita harus bertakwa kepada Allah. Kita ingin selamat dan bahagia di akhirat, kita juga harus bertakwa kepada Allah. Bagaimana kita mengukur bahwa kita beriman dan bertakwa kepada Allah? Pertama, jika kita meyakini hadirnya kita di tempat ini merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada daya dan upaya, tidak ada kekuatan yang kita mampu lakukan terhadap diri kita, melainkan itu ada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mau menghitung, badan sehat semua orang rasanya sehat, jasmaninya sehat, tetapi tidak semua orang terpanggil untuk hadir di tempat yang mulia semacam ini, walaupun hanya seminggu sekali. Itu berarti kalau kita merasa bahwa ini adalah pemberian Allah, ini adalah pertolongan Allah, berarti kita menyadari bahwa hidup kita diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita percaya tidak ada kekuatan kecuali kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita melemahkan diri kita, kita menghinakan diri kita, dan kita yakin bahwa la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Tidak ada yang bisa mengatur kehidupan kita kecuali Allah. La mani'a illallah. Tidak ada yang bisa mencegah sesuatu terhadap diri kita, kemudaratan apapun bentuknya, kecuali atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga bertambah iman kita kepadanya. Dengan bertambah iman sehingga kita ingin lebih dekat kepadanya, dan kita ingin selalu beribadah kepadanya.
Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Begitu juga dengan ketakwaan. Kalau kita merasa bahwa diri kita bertakwa, setidaknya kita akan melakukan segala yang Allah perintahkan. Kita memiliki tangan kita ajak untuk melakukan kebaikan. Kita diberi Allah mata, kita gunakan mata untuk melakukan kebaikan. Kita diberi Allah kaki, kita lakukan kaki ini untuk melangkah kepada tempat-tempat kebaikan. Itu menandakan bahwa kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Di Jumat kali ini khatib ingin menyampaikan bahwa kita sekarang sudah berada di tahun baru Hijriyah. Pada saat ini kita berada di tanggal 10 Muharram. 1 Muharram 10 hari yang lalu, 9 hari yang lalu. Saat ini kita sudah berada di hari yang ke-10 Muharram. Berarti kita berada di bulan baru, di tahun yang baru. Hal ini menandakan bahwa pergantian waktu itu sudah kemestian, sudah semestinya berlalu, sudah pasti berjalan. Yang menjadi pertanyaan yang perlu kita introspeksi terhadap diri kita, apa yang akan kita lakukan dan apa yang telah kita lakukan. Kalau di tahun-tahun yang lalu kita mengoreksi diri kita mengevaluasi diri kita, banyak keburukan yang kita lakukan, maka mari kita tinggalkan. Kenapa? Karena hakikatnya hidup ini hanyalah sebentar. Dengan bertambahnya tahun, berlalunya hari, berlalunya bulan, berarti menandakan bahwa hidup kita semakin mendekati hari kematian. Berlalunya detik yang kita lalui dalam seharian kita, itu semakin mendekatkan kita kepada kematian. Oleh sebab itu, kalau kita ingat hal semacam ini, kita koreksi diri kita. Kalau banyak perbuatan-perbuatan yang tercelah yang kita lakukan, mari kita tinggalkan, mari kita hindari. Dan kalau banyak perbuatan-perbuatan baik yang pernah kita lakukan pada waktu-waktu yang lalu, maka mulai saat ini kita pertahankan. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita lakukan, jika itu kebaikan, Allah berikan kemudahan bagi kita untuk tetap melakukannya dan kita lebih meningkatkannya lagi. Karena disebutkan di dalam hadis, jika hari ini adalah lebih baik dari hari kemarin, berarti itulah orang yang beruntung. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Jika kita ingin melihat diri kita ini apakah sudah banyak kebaikan yang kita lakukan, maka mari kita lihat dalam keseharian kita. Berapa banyak perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Apakah itu perbuatan yang zahir, yang nampak, yang bisa kita lihat dengan kasat mata, maupun ibadah-ibadah atau perbuatan-perbuatan yang non batin, yang non zahir, yakni batin. Kita dianugerahi oleh Allah, kita dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala fisik, selain fisik yang nampak pada saat ini yang duduk di tempat ini, tetapi kita juga memiliki hati. Kita juga memiliki hati, yakni yang batin, yang tidak nampak. Sehingga disebutkan di dalam kitab Adabus Salikin, hati ini yang pertama dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang bermula dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzur ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzur ila qulubikum wa a'malikum." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah la yanzur ila ajsamikum. Allah tidak pernah melihat fisik seseorang. Pada saat kita dilahirkan oleh orang tua kita, Allah tidak melihat apakah ini anak kecil, apakah ini orangnya ganteng, apakah orang ini cantik, apakah dia cacat, apapun sepajamnya. Allah tidak melihat itu. Saat ini pun begitu. Apakah dia kulitnya hitam, apakah kulitnya putih, Allah tidak melihat hal semacam itu. Wala ila suwarikum, Allah juga tidak pernah melihat penampilan kita. Mungkin ada di antara kita yang suka bersolek atau suka berdandan, Allah tidak melihat hal semacam itu. Itu hanya dunia semata. Tetapi walakin yanzuru ila qulubikum. Yang Allah lihat dari seorang hamba itu adalah hatinya. Allah melihat hati seorang hamba. Sehingga disebutkan di dalam kitab ini, maksiat hati itu lebih besar dampaknya dibandingkan dengan maksiat zahir.
Maksiat hati ini lebih besar dampaknya, lebih besar dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan maksiat zahir. Anggota tubuh kita ini pasti banyak melakukan kesalahan karena memang kita adalah manusia biasa. Innal insan mahallul khata' wan nisyan. Rasulullah mengatakan bahwa manusia itu ada tempat salah dan lupa. Tentu banyak kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Tetapi dari kesalahan-kesalahan yang kita lakukan itu ada yang lebih berbahaya, yakni maksiat hati. Maksiat hati ini lebih berbahaya. Kenapa? Karena Allah pertama kali memandang dari seorang hamba adalah hatinya. Begitupun juga sebaliknya, jika kita melakukan ketaatan kepada Allah, melakukan ibadah kepada Allah disertai dengan hati yang hadir, disertai dengan hati yang ikhlas, ini lebih besar pahalanya dibandingkan dengan ibadah kita yang kita lakukan secara zahir. Kaum muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, mari kita lihat apa contohnya maksiat zahir itu. Kalau mulut ini mengucapkan kalimat-kalimat yang dibenci oleh Allah, berarti itu maksiat zahir. Kalau mata ini kita gunakan untuk memandang hal-hal yang diharamkan oleh Allah, berarti itu maksiat zahir. Apakah itu berdosa? Pasti berdosa. Jika yang kita lakukan itu adalah pelanggaran, yakni melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan anggota tubuh yang lain. Jika maksiat itu yang nampak atas dirinya, berarti itu maksiat zahir. Tetapi maksiat zahir ini ada yang lebih buruk lagi dampaknya, yakni maksiat batin. Apa itu maksiat batin? Maksiat batin itu sangat banyak. Tetapi ada di antara yang banyak itu yang paling berbahaya, yakni sombong. Disebutkan di dalam hadis, la yadkhulul jannata man kana lahu fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga seorang hamba jika di dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar biji sarwi, sebesar biji zarrah yang sangat kecil ukurannya. Jika di dalam hati kita terjangkit penyakit, yakni dosa batin yang disebut dengan al-kibir, yakni kesombongan, la yadkhulul jannah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dalam kehidupan ini, mana yang perlu kita perhatikan selain zahir, karena kita memang hidup di dunia yang nampak, yang perlu juga kita perhatikan batin kita. Kenapa? Karena kesombongan ini tidak ada yang bisa mendeteksinya kecuali diri kita sendiri. Kita tidak akan pernah tahu apakah orang di samping kita sombong, apakah di samping kanan dan kiri, depan belakang kita itu sombong. Kita tidak bisa mendeteksinya kecuali hanya dirinya sendiri, kecuali diri orang yang bersangkutan itu. Sehingga hal ini yang sangat berpengaruh dan ini sangat besar dosanya. Kenapa disebutkan sangat besar dosanya? Karena disebutkan kesombongan itu, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam hadits qudsi, kesombongan itu adalah libasi. Kesombongan itu adalah pakaianku. Berarti jika ada orang yang memiliki sifat sombong, berarti dia memakai mahkota Allah Subhanahu wa taala. Apa ciri orang yang sombong itu? Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, pada saat dia ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, saya ini suka dengan hal-hal yang mewah. Saya ini suka dengan hal-hal yang baru. Apakah itu sombong?" kata sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bukan. Sombong itu adalah batrul haqqi wa ghamtin nas." Orang sombong itu adalah dia batrul haq, dia menolak kebenaran, wa ghamtin nas, dan dia meremehkan manusia. Jadi kesombongan ini kita tidak bisa menilainya secara fisik. Tetapi jika kita menilai diri kita, kalau kita ini suka menolak kebenaran, apa salah satu contoh dari kebenaran itu? Di dalam hadis disebutkan, al-maut haqq. Kematian itu adalah suatu kebenaran dan pasti akan terjadi. Tetapi mari kita koreksi diri kita. Dalam keseharian kita, dalam 24 jam kita hidup di dunia ini, pernahkah kita ingat akan kematian itu? Padahal kematian itu pasti bagi orang yang bernyawa.
Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti dia akan mati. Jadi kalau kita mengingkari bahwa hidup kita ini akan hidup selama-lamanya, berarti kita batrul haq. Itu yang disebut dengan sombong oleh Rasulullah SAW. Kemudian wa ghamtin nas. Orang sombong itu dia meremehkan orang lain, menganggap dirinya paling hebat, menganggap dirinya paling mulia, menganggap dirinya paling mampu melakukan segala sesuatu. Ini adalah orang yang sombong. Kenapa? Karena dia merasa dirinya paling hebat di antara orang lain. Semestinya kalau kita merasa hamba yang hina, merasa bahwa Allah yang maha besar, pada saat kita memasuki suatu tempat, di situ banyak orang berkumpul, anggaplah bahwa yang paling hina diri kita. Kenapa? Dengan semacam itu kita akan merasa diri kita paling hina dan kita tidak akan pernah merendahkan orang lain. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Sehingga siapakah orang yang sangat mudah dijangkit penyakit sombong ini? Orang yang sangat mudah melakukan kemaksiatan-kemaksiatan batin ini. Yang pertama, mereka yang memiliki kelebihan dibandingkan orang lain. Salah satu contohnya, orang yang mudah dijangkit penyakit sombong ini, mereka yang memiliki jabatan. Dia merasa dirinya mampu melakukan segala sesuatu. Tanda tangannya sangat berpengaruh. Tanda tangannya bisa mengubah keadaan, sehingga dia merasa saya mampu melakukannya. Ini hati-hati bagi mereka yang megang jabatan. Begitu juga dengan orang yang merasa dirinya paling kaya, memiliki banyak harta. Ini juga sangat mudah dipengaruhi penyakit sombong. Kenapa? Karena dia merasa apapun yang dia inginkan bisa dia miliki. Siapapun manusia bisa dia beli. Ini juga sangat hati-hati. Kenapa? Karena orang semacam ini sangat mudah dipengaruhi oleh penyakit yang sombong ini. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Tentu dalam kehidupan begitu banyak contoh-contoh yang bisa kita lihat, dan mari kita berusaha dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita dihindari dari penyakit-penyakit hati ini, maksiat-maksiat hati ini. Kenapa? Karena ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan kita di dunia, lebih-lebih lagi nanti di kehidupan akhirat kelak. Jika kita melihat dalam kehidupan, siapalah diri kita ini? Kita hadir ke dunia la ya'lamuna syai'an. Kita tidak memiliki apa-apa. Kita tidak memiliki apa-apa dan tidak mengetahui apa-apa. Kita hanya bisa hadir di dunia dalam keadaan telanjang dan tidak memiliki apa-apa. Lalu kita juga akan meninggalkan dunia ini. Kita dalam keadaan terhina. Kita akan menjadi bangkai yang busuk. Lalu apa yang akan kita sombongkan terhadap kehidupan dunia ini? Kalau kita memiliki jabatan, kita memiliki harta, kita memiliki pengaruh, kita memiliki popularitas, itu hanya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Buktinya, pada saat kita menginginkan harta, terkadang harta itu hilang dari diri kita dan kita tidak mampu untuk mengembalikannya lagi. Berarti itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala dan kita hakikatnya tidak memiliki apa-apa. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Demikianlah khutbah singkat kita pada kesempatan kali ini. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita, memberikan taufik dan hidayah kepada kita, sehingga apapun perbuatan yang kita lakukan dalam kehidupan ini tidak ada dan tidak lain harapan kita adalah liwajhillah, untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.